Saudara-saudara, latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara itu, ya, masuknya agama Katolik ke Nusantara tidak terlepas dari ekspansi kolonial Eropa, terutama oleh bangsa Portugis pada awal abad ke-16. Terdapat beberapa faktor utama yang melatar belakangi kedatangan Katolik ke wilayah ini, ya. Jadi, kalau kita lihat di situ, ya, nampaknya dari ujung. Hah? Pindah aja di situ, di depan. Masih banyak kosong dari Saya tidak nampak nih. Jauh. Bagus ya. Nah, ini latar belakangnya ya. Ini masuknya agama Katolik ke Nusantara atau dimiringkan saja dia ke sebelah sana. Bisa tak? Tidak miring kan? Yang sananya agak maju kan? Bukan. Masih? Dah? Harap maklum ya, beli tirai nanti ya. Ini bayar seluruh Udah? beli tirai nanti. Nah ini. Spanduk bekas Bapak. Spanduk bekas. Boleh loh. Kita menggoni. Nah ini ya. Jadi motivasi kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-15 dan 16, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera untuk mencari jalur perdagangan baru. Ada 3 motif utama dalam ekspedisi mereka yang dikenal dengan istilah 3G. Pertama, gold, kekayaan. Mereka mencari rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Jadi motivasinya itu kekayaan. Kemudian yang kedua, glory, kemuliaan. Mereka ingin memperluas kekuasaan dan kejayaan bangsa mereka, ya. Ketiga, gospel, penyebaran agama. Mereka membawa misi penyebaran agama Katolik didukung oleh gereja Katolik di Eropa. Ya, jadi perkawinan antara kekuasaan dan agama, ya. Ya, memang pada awalnya baik, tetapi lama-lama ini menjadi bias. Ya. Kemudian pada tahun 1494, perjanjian Tordesillas, nanti kalian cari ya, apa tuh? Antara Spanyol dan Portugal membagi dunia menjadi 2 wilayah pengaruh. Spanyol mendapatkan hak atas wilayah barat Amerika. Makanya penemu itu namanya bukan, ya memang penemunya adalah Christophorus Columbus, tetapi sebenarnya Pulau Amerika itu diambil dari Amerigo Vespucci ya. Jadi kalau kita belajar SD sejarah itu, saya belajarnya itu waktu SD itu. Jadi Amerika itu dari kata Amerigo Vespucci, ya. Penemunya memang Christophorus Columbus itu dia datang ke Amerika, tetapi dia menganggap itu India. Kalau dia bilang suku aslinya Indian. Nah, begitu asal kata Indian. Ya. Nah, kemudian Portugal mendapatkan hak atas wilayah timur termasuk Asia dan Nusantara. Sebagai akibat dari perjanjian ini, Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara membawa serta para misionaris Katolik. Jadi Spanyol dan Portugal negara bertetangga nih. Jadi dia sama-sama rajin pergi kemana-mana. Ya, makanya dalam hanya Portugal saja yang belum pernah menang Piala Dunia ya. Spanyol udah. Ya. Kemudian peran Portugis dalam penyebaran Katolik di Nusantara. Nah ini penting. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka yang merupakan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dari Malaka mereka mulai menjelajahi wilayah timur untuk mencari sumber rempah-rempah terutama ke Maluku. Ya. Jadi kalau di Nusa Tenggara Timur tuh ada namanya Malaka juga ya. Nah. Kemudian dalam ekspansinya Portugis juga membawa misionaris Katolik yang bertugas menyebarkan agama di daerah-daerah yang mereka kuasai. Nah, ini yang menyebabkan umat atau masyarakat di Maluku waktu itu menjadi Katolik. Mereka bekerja sama dengan para raja lokal dan berusaha membangun komunitas Katolik di antara penduduk setempat. Kemudian dukungan dari gereja Katolik di Eropa. Pada abad ke-16 gereja Katolik Roma sedang berusaha memperluas pengaruhnya ke luar Eropa. Nah ini udah terjadi skisma ya tahun 1554 kan. Yang perpecahan antara ini ya. Lalu Katolik yang merasa mau kembali ke kitohnya. Ya. Jadi ada 96 tesis dari 96 ke 98 dari Martin Luther ya, yang mengkritik tentang kebijakan dan ajaran gereja, lalu kebablasan ya. Jadi kebablasan. Pak, rempah-rempah itu apa Pak? Sayur-sayur kok? Rempah-rempah bukan sayur, misalnya kayak cengkeh. Dulu rempah-rempah itu misalnya ya
Kenapa mereka butuh rempah-rempah? Karena itu untuk berbagai macam, untuk minuman, kemudian untuk pengobatan. Jadi rempah-rempah itu lebih mahal daripada emas. Nah, rempah-rempah itu diracik. Mengapa? Karena daerah mereka daerah dingin, dan juga untuk pengobatan. Makanya rempah-rempah itu seperti cengkeh, pala, itu mereka ambil, tujuannya adalah untuk mereka buat semacam ramuan, baik ramuan untuk pencampur minumannya dan sebagainya, karena waktu dingin mereka memerlukan itu. Dan juga ada yang tidak bisa minum alkohol, jadi harus minum rempah-rempah itu. Ya bisa jadi tajuk asalnya dari lihat-lihat orang Eropa ngoplosnya kan. Tapi bukan Pertalite dioplos Pertamax. Seharusnya dibalik, Pertamax dioplos Pertalite Dulu bensin minyak tanah dioplos jadi bensin. Dulu. Jadi oplos sudah dari dulu. Makanya dirubah kebijakan tidak pakai minyak tanah. Luar biasa tuh. Saya ingat tetangga saya dulu tuh sampai bisa buat SPBU dia. Hasil dia minyak tanah saja. Makanya dulu pernah minyak tanah langka, digantilah subsidinya, ganti gas. Gas pun ada juga yang ngoplosnya, masukkan gas 3 kilo ke dalam itu kan. Ya macam-macam lah orang mau cari untung, tapi akhirnya itu kan merugikan. Nah, kalau ini mereka tidak mau ngoplos di sana, tidak ada bahannya, harus cari di luar. Di Indonesia ngapain? Oh, kami bosan makan itu tuh. Ya kan? Iya, pertama ambil aja, tapi lama-lama kok ngambil semua Pak? Ya kan? Lalu raja itu kan juga agak pintar sedikit lah. Ngapa dia ngambil? Itu raja, itu tuh dijual. Oh, enggak bisa. Sini. Akhirnya buat lah. Begitulah zaman dulu. Nah, lalu kalau kita lihat di situ, karena itu Paus dan ordo-ordo religius seperti Yesuit, Dominikan, OP dan Fransiskan itu sudah masuk ke Nusantara, mengirim banyak misionaris ke daerah jajahan Portugis termasuk Nusantara. Salah satu tokoh yang terkenal yang diutus ke Asia adalah Santo Franciscus Xaverius. Sepertinya saya sudah cerita minggu lalu tentang mujizat Franciscus Xaverius ini di salah satu kepulauan Maluku itu. Dia kan dulu menyebarkan itu dia udah capek mendayung. Setelah dia mendayung itu udah kan waktu itu lalu kepiting itu akhirnya mengembalikan salibnya. Nah, makanya dengan sejarah itu, Pesparani pertama di Ambon, Pesparani kedua itu di Nusa Tenggara Timur karena umat Katolik terbanyak di Indonesia. Tapi COVID akhirnya diundur ke 2022. Nah, saya ke sana gitu. Kemudian baru di Jakarta, Pesparani ketiga. Semoga kalian bisa ikut. Kalau pandai nyanyi, ini diundang waktu itu banyak anak estakan tidak datang. Untuk jadi, kan diseleksi untuk Mazmur. Jadi dia di tahun 1546 Kemudian faktor-faktor yang mempermudah penyebaran Katolik, yang pertama dukungan dari Portugis, itu jelas. Karena Portugis adalah negara Katolik, mereka memberikan perlindungan kepada para misionaris. Coba perhatikan bentuk itunya Nah itu. Selanjutnya yang kedua, kondisi sosial dan politik Nusantara. Beberapa kerajaan di wilayah timur Nusantara tidak terlalu terikat dengan Islam, sehingga lebih terbuka menerima ajaran baru. Jadi di sana itu sebenarnya di daerah timur itu belum dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam dulu itu. Ada memang beberapa tempat, tetapi tidak semuanya, karena mungkin jauh Yang di tepi-tepi pantai saja yang misalnya sudah masuk Islam. Kemudian yang ketiga, strategi misionaris. Para misionaris Katolik menggunakan pendekatan pendidikan dan sosial. Nah, ini cara yang paling sangat sangat baik. Makanya cara-cara seperti itu juga ditempuh oleh agama-agama lain. Makanya kalau kalian tidak memiliki kualitas, kalau umat Katolik itu tidak memiliki kualitas moral atau guru-gurunya ini
ya kualitas moral yang rendah, ya sulit nanti kalian menjadi misionaris yang baik dicontoh. Ya. Lalu kita lihat di situ, ya, ada pendidikan dan sosial karya sosial dalam menyebarkan ajaran Katolik seperti membangun sekolah dan mengajar bahasa Latin serta Portugis. Nah, maka ada bahasa Latin karena waktu itu sudah menggunakan bahasa Latin, ya. Kemudian bahasa Portugis. Nah, kesimpulannya, latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara sangat erat kaitannya dengan ekspansi Portugis dan misi penyebaran agama oleh Gereja Katolik Roma. Dengan dukungan dari Portugis dan berbagai ordo misionaris, ajaran Katolik mulai berkembang, terutama di wilayah timur Nusantara seperti Maluku, Flores, dan Timor. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya Pak, Ya, silakan. ini kan agama Katolik ini kan Catat ya yang nanya. agama Katolik kan datang ke Nusantara ini bersamaan dengan misi dari rempah dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama kita adalah sebagai agama penjajah? Apa tanggapan kita? Ya, santai ya. Tapi kan itu kenyataannya gitu. Loh, orang kan beragapan, asumsi. Sekarang misalnya orang di luar Katolik beragapan kita menyembah Maria, apakah kita harus frontal? Justru orang Katolik yang sudah dibaptis Katolik, dia tidak pernah berdevosional, ya, kepada Bunda Maria, itu dipertanyakan imannya. Justru orang-orang yang bukan Katolik lalu bertanya seperti itu, ya kita santai-santai saja, ngapain kita mau kalut, ya? Karena persoalannya kita tidak membahas orang yang tidak percaya. Karena yang tidak percaya ya akan binasa dan dihukum. Kata Yesus, Yesus santai kan, mana ada urusan dia. Ya kan? Barang siapa yang kata Yesus yang tidak ada dosanya, ya kan silakan lempar perempuan ini yang pertama kali. Dari yang muda sampai yang itu. Yang dihadapi Yesus tuh santai, men. Kecuali ada yang Yesus sangat marah, itu adalah ketika orang-orang yang percaya itu memperlakukan bait suci Allah itu, ya, jualannya tuh udah nipu-nipu. Misalnya domba harga, ya saya tidak pakai uang sana ya, kira-kira domba tuh 1 juta jual 2 juta. Bagaimana orang mau persembahan? Burung merpati harganya misalnya 100.000 dijual 500.000. Bagaimana orang miskin bisa? Maka kata Yesus, persembahan siapa yang paling, ya kan, mulia atau diterima itu? Ya persembahan janda miskin. Karena dia mempersembahkan seluruh hartanya, 2 peser duit itu untuk dia itu. Ya. Mengapa? Sama seperti kita ke gereja Katolik, dak nyambut. Ini anakku nih, aku kasih tubuh dan darahku, dak nyambut. Ngapa? Hanya datang parkir dia di situ, mejeng-mejeng, kan? Kan begitu. Di kampung, rumah dekat dengan gereja, tinggal jalan kaki 200 meter nak datang. Kenapa? Ya, bahaya kalian ya. Kalau misalnya Katolik itu nak datang ke gereja Katolik itu bahaya. Orang bukan Katolik tidak datang ke gereja Katolik ya santai ya. Ngapain kita mau perlu ini? Nah begitu. Memang jawaban asumsinya mereka akan mengatakan seperti itu. Ya memang betul kan. Tapi bukan penjajah. Tadi kan saya sudah katakan goal, gospel, dan glory. Ini apa tadi nih? Alasan asumsi. Ya kalau akademiknya ya ini 3G. Yang dulu udah ada 3G dah. Ya. Iya. Awalnya kan cari rempah-rempah tuh untuk kebutuhan orang Eropa. Karena mereka tidak memiliki itu kan. Habis itu untuk kemuliaan. Karena begini, karena mereka udah tidak bisa menjajah Eropa lagi waktu itu. Karena Eropa udah dijajah oleh, udah mereka udah terbentuk negara-negara. Mereka tidak akan mungkin menjajah negara Eropa yang lain. Agak sulit lah. Ada sih mereka bisa buat menjajah misalnya kayak mereka, tetapi bukan untuk itu. Mereka buat negara serikat kayak misalnya Uni Soviet ya. Tapi udah habis itu ya mereka bubar, ya kan? Lalu gospel, penyebaran agama itu tadi biaya mahal. Bagaimana lah kamu mau pergi ke Nusantara kalau nggak ngikut ekspedisi pemerintah? Sekarang kalau kamu kuliah, boleh kamu bandingkan
Tanya misalnya perguruan tinggi swasta yang selevel ya, misalnya STP IP Malang, kemudian Sanata Dharma yang untuk mencetak guru agama itu berapa biayanya? Coba yang punya kawan tanya. Berapa mahalnya? Itu hanya orang kaya aja pergi ke sana, mau pergi ke Jogja itu berapa? Apakah bisa enggak kalian tuh? Paling hanya 1-2 orang yang bisa ke Jogja sana kuliah. Ya kan? Mahal biayanya. Tapi dengan adanya tuh ngikut misi negeri, ya kan? Murah lah. Ada yang bayar UKT-nya paling rendah 600, kan? Itu pun udah setengah mati bayarnya kalian. Bayangkan kalau sana. Ngekos di Jogja paling murah berapa? Di tempat kami saja kosnya sekarang udah 550. Itu udah hampir tambah 50.000 untuk 1 semester kalian kuliah. Ya kan? Apalagi kalau kalian misalnya nanya di Untan tuh berapa, biaya UKT-nya di UPB berapa, ya kan? Nah itu, ya. Dengan misi pemerintah tuh harga pasti murah kan? Dan mengapa? Terbantu orang-orang Katolik di situ yang berkarya nih. Hari Minggu dia nyambut, kan ada imam di situ. Di kapal kan berbulan-bulan, ya kan? Jadi hari Minggu pelayanan iman dapat. Kemudian dia mau berbuat dosa terima sakramen tobat. Ini kalau dia bujangan lalu tidak bawa istrinya, apa yang terjadi? Ya kan? Singgah di pulau-pulau mana dia melakukan hubungan seks. Tapi dengan adanya imam di situ, mereka akhirnya disadarkan. Jadi kalau kita ini sebagai orang beriman itu, ya, otak bisa disekolahkan, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus pakai iman. Iman dan takwa. Tidak bisa mengendalikan itu, karena hawa nafsu ada di dalam diri kalian, kan gitu. Tinggal kalian ya, ini berdosa atau tidak gitu. Moral kan begitu. Ya kan? Kalau ada orang berpikir ciuman tidak dosa, berarti dia lupa. Jangan ingin berbuat cabul. Baru ingin ya, udah berdosa. Pak, kalau tidak berdosa, tidak ngerasa. Ya memang. Makanya kalau misalnya para imam, bruder, suster yang tidak kawin itu, lalu dia ini kan, ketika masuk dalam suatu komunitas, kesepakatannya apa kan begitu. Begitu juga dalam gereja Katolik. Ketika kita mau menerima sakramen perkawinan, prinsip perkawinan kita adalah monogami dan tak terceraikan. Titik. Sakramental. Jadi istri dibawa ke gereja hari Minggu, suami dibawa, anak dibawa. Bersediakah kamu mendidik anak seturut ajaran Katolik? Yo, kuat dia kan. Dalam untung dan malang, suka dan duka kan gitu, sehat dan sakit. Jadi kalau istrimu sakit, nggak bisa membatalkan perkawinanmu. Kalau suamimu sakit, lalu kau tinggalkan, lalu kau kawin dengan orang lain, mana bisa? Nah, gitulah dulu. Jadi pertanyaan dia itu nanti akan terjawab terus-menerus ya. Karena pertanyaan dia akan lanjut ke slide berikutnya. Saya lanjut dulu. Apa? Ya, silakan. Ya, kita masuk misi Katolik di Maluku. Kemarin belum kan? Nah, ini lebih spesifik nih. Ya, saya kan tadi baru kulit-kulitnya ya, belum masuk dalamnya. Ini kan kita masuk dalam sedikit lah. Kalau bisa nampak atau kurang? Ini terlalu besar. Ya, misi Katolik di Maluku ya. 1546 sampai 1547, kedatangan Santo Fransiskus Xaverius ke Maluku. Misi Katolik di Maluku mencapai puncaknya dengan kedatangan Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dari Serikat Yesus SJ. Ia adalah salah satu misionaris terbesar dalam sejarah gereja Katolik dan termasuk dalam kelompok pertama yang bergabung dalam Ordo Yesuit yang didirikan oleh Santo Ignatius Loyola. Jadi Santo Ignatius Loyola itu karena meriam, kanon meriam tuh, dia berhenti jadi tentara. Dia sebenarnya tentara. Lalu
Santo Ignatius Loyola ini mendirikan serikat Jesuit bersama Franciscus Saperius. Nah, Franciscus Saperius diutus oleh Raja John III dari Portugal untuk menyebarkan ajaran Katolik. Jadi dulu memang raja-raja itu beragama Katolik. Ya kan? Om Saperius ya, mungkin dia manggil Om gitu ya. Om gitu. Iya aja kan gitu, misalnya raja kan. Nah, pergilah ke sana. Kebetulan kami sudah siapkan segala perbekalan dan sebagainya. Dan ya simbiosis mutualisme lah. Di mana ada orang Katolik di situ ada pelayanan iman kan. Kan tidak mungkin kalian misalnya tidak ada orang Katolik situ, kalian lalu misalnya PPL di situ kan. Kalian mau PPL dengan siapa begitu? Susah kan? Nah, lalu ya, setelah beberapa tahun berkarya di India dan Jepang, ia tiba di Maluku pada tahun 1546. Jadi, Franciscus Saperius itu disebut Santo Asia karena dia ke India dulu. Ya, habis itu dia ke Jepang. Baru dia ikut ke Maluku. Jauh kan? Bukan dia singgah dulu ke Jawa. Mengapa dia harus singgahnya? Kalau kita lihat itu. Ini dari India. Kalian lihat peta dunia. India ke Jepang. Jepang turunnya ke Maluku. Ya. Ini ada rantai nanti yang akan ketemu. Mengapa dia ke Maluku? Karena dia pasti ke Filipina dulu nanti. Cuman ya di Filipina bukan dia begitu. Nah, kemudian wilayah pelayanan Franciscus Saperius. Kita lihat di situ Ambon. Tiba di Ambon tahun 1546. Ia mulai berkhotbah kepada penduduk setempat, membaptis banyak orang dan mengajarkan dasar-dasar iman Katolik. Jadi dulu orang kalau percaya langsung dibaptis. Kamu bagaimana mau katekumen? Orang ini dia tidak bisa baca tulis. Ya kan? Dia datang lah, mungkin udah ada, dia tahu. Ada yang, ya pasti ada katekumen lah. Ya kan? Kan berkhotbah itu kepada penduduk setempat ini nih. Bagian dari orang itu gini, simpatisan itu kan dimulai dengan karya berkhotbah dulu. Orang datang, bagus ya. Mengapa sih orang datang? Orang banyak mengikuti Yesus karena khotbah Yesus. Itu yang disebut dengan simpatisan. Nah, setelah rajin, simpatisan tuh dia ikut, habis itu maulah juga menjadi Katolik nih. Ya baru dia daftarkan diri, calon katekumen namanya. Baru calon. Ya kan? Habis sudah calon katekumen, barulah katekumen. Setelah itu baptisan baru, ya udah. Ya kan? Cuman untuk mistagoginya nanti yang akan repot karena harus ada penerus Franciscus Saperius. Sama seperti kalian nanti. Menjadi Katolik itu bukan tidak mudah, tetapi prosedural. Karena menjadi Katolik bukan karena untuk kawin, bukan karena jabatan, pangkat. Menjadi Katolik karena Kristus. Jadi begitu. Jadi kalau menjadi Katolik karena Kristus itu berarti kita harus katekumen 60 kali kan? Dimulai dari simpatisan dulu yang bisa. Simpatisan itu dimulai dari karya apa? Pendidikan dan sosial tadi, kesehatan. Tertarik kan orang? Setelah simpatisan baru calon katekumen. Karena simpatisan tuh enggak ada mesti harus pergi ke gereja, tapi kalau udah menyatakan diri mau, lalu udah ada calon katekumen, dia harus ke gereja dulu. Oh, begini ya. Setelah sekian lama dia ke gereja baru dia masuk ke katekumen. Katekumen 60 kali. Setelah itu serius enggak dia ada calon baptisan. Ya, udah calon baptisan apalagi? Ya kan, dipersiapkan menjadi baptisan baru, dibaptislah dia pada malam Paskah atau malam Natal. Setelah itu dia harus ada mistagoginya. Udah belajar katekumenat? Belum kan? Nah, di situ ya prosesnya. Jadi ada berapa tahap gitu. Jadi agak kurang ini mistagoginya. Baptisan 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun. Nah, biasanya baptisan yang baru itu ya, kalau memang dia seorang imam layak dia untuk lanjut ke krisma, ya bisa jadi. Apalagi uskup datangin setahun sekali kan, itu hak. Jadi begini, sakramen itu bukan haknya awam. Awam hanya mempersiapkan katekisnya. Tapi yang memiliki hak. Jadi kalau kalian mau menerima sakramen perkawinan, lalu pastor paroki perempuan tidak setuju, bisa enggak?
Ya pastor paroki perempuan kan kalau kanonik, oh kalian enggak tahu prosedurnya lah. Jadi nanti kok belum pernah, makanya kalian. Jadi kanonik itu ada pemeriksaan itu dilaksanakan di parokinya perempuan, parokinya calon perempuan. Mengapa harus di paroki calon perempuan? Ya, itu ada stressing khusus itu. Ya. Jadi nanti dicek di situ. Nah, kanonik sekarang tuh butuh waktu berjam-jam, enggak, ya. Ditanya satu persatu, tanya diwawancara, di gimana nih ini sampai ketemu. Nah, kalau udah lulus kanoniknya barulah dia bisa diberkati. Ya, silakan pemberkatannya sesuai keinginannya. Mau di paroki mana? Mau di paroki mana? Begitu. Ya. Tapi biasanya kalau di ini ada kesepakatan. Salah satu paroki di mana dia domisili misalnya. Kalau yang di Kuskupan Agung Pontianak ya. Misalnya satunya dari Salib Suci Ngabang, satunya paroki Bunda Maria Jeruju. Lalu biasanya diutamakan paroki perempuannya. Ya, calon perempuan. Lalu paroki perempuannya bilang, "Oh, yuk, kami mau ke Bunda Maria Jeruju." Ya, aman udah. Lalu tiba-tiba, "Oh, saya mau di tempat suami saya, calon suami saya di." Oh, udah aman. Nah, yang agak butuh izin khusus adalah ketika misalnya mau ke katedral. Ya harus minta persetujuan pastor parokinya. Karena dia berada di paroki dekanat kota kan. Kalau yang si cowok sih tidak ada masalah. Ya. Yang satu misalnya rupanya dia mau ke Pahuman, bapaknya orang Pahuman. Kan bukan paroki situ. Nah, itu harus minta izin otoritasnya ke uskup, ke pastor paroki di Landal, di Ngabang lah. Karena kan masa langsung ke Bapak Uskup ya dia karena kewenangannya keuskupan. Ya. Jadi begitu. Paham ya? Jangan lalu bertengkar gara-gara masalah itu. Pokok kanoniknya itu tetap di parokinya si calon perempuan. Wajiblah. Alasannya karena memberikan, ya kan, yang namanya perlindungan untuk perempuan. Mengapa? Lalu perempuan ini nanti kan bisa hamil. Alasan anaknya kemanusiaannya. Kalau nanti misalnya tidak diselidiki secara khusus, kau kawin dengan dia ngapa? Oh, bayar utang, pastor. Oh, tak bisa. Ya bayar utang, karena bapak saya utangnya 1 miliar. Jadi karena saya perawan, saya harus kawin dengan duda itu. Ya batal lah kanoniknya, tidak bisa terima sakramen perkawinan lah. Kok lucu? Kawin tuh jangan kalian bilang lucu. Kawin tuh berdua, ya kan? Nikah tuh rame-rame. Paham? Nikah minta patungan, kalau Kawin itu ditekan, kalau nikah tuh diteken. Itu makanya perang. teken lah, ada mas hitam putih. Smackdown ya kemarin. Makanya kalau kalian tahu kawin itu, ya, tidak akan kalian misalnya melakukan perzinahan. Hah? Kalau kawin tuh pakai urat, nikah tuh pakai surat. Kalau kawin itu mengandung, nikah itu mengundang. Makanya mengundang dulu baru mengandung. Jangan mengandung dulu baru mengundang. Tidak masalah. Aku perlu dibesarkan. Kalau saya besar perutnya nggak apa-apa. Tiba-tiba makanya dalam penerimaan sakramen perkawinan, kalau orang itu, mohon maaf ya proseduralnya, kalian kan jadi katekis nanti, ya. Jadi dia harus melahirkan anak dulu tuh, melahirkan anaknya dulu, baru dia bervalidasi, begitu. Tapi ada juga pastor karena dia itu, ya. Tapi kalau ini tapi karena apa tadi? Tindakan kemanusiaan, actus humanus tadi. Bapak Dagregi, tolonglah pastor, anak saya ini anak ketua umat, tolonglah pastor, harga diri kami ini gimana pastor? Kan gitu. Iya. Pelor dah masuk, semangka dah jadi, susah lah.
Tawa pula. Ya, kalian ini nih. Kalian akan memberikan pendidikan kepada orang muda. Ini kalian akan katekis nih yang akan menjelaskan ke mereka. Jangan kalau kawin itu mengandung, tapi nikah dulu, mengundang, baru mengandung, kan enak. Pakai surat, jangan pakai urat dulu. Ya kan? Diteken dulu buat surat kawin dari gereja dulu, kan? Nah, baru ditekan, kan begitu. Ya? Nikah tuh rame-rame dulu, ramai, pesta-pesta. Jangan berdua aja di kos. Ujung-ujungnya kan lalulah ribut. Ya kan? Nikah tuh pasti ribut, kawin tuh diam-diam. Nih, kalian paham nggak kalian nih orang dewasa yang harus mampu menjelaskan itu kepada itu. Walaupun kalian tidak menikah, tapi kalian harus memberikan katekis loh. Apalagi kalian nanti berkarya di daerah-daerah yang notabene ya. Saya dulu ironis tuh di satu kabupaten. Waktu kami ke Malaysia retret di Singgai kan. Ini katanya kabupaten ini perempuan Katoliknya itu yang perawan itu tinggal 20%. Alamak, saya bilang. Apa yang terjadi tahun 2011 ya? Dari 10 itu hanya 2 aja perawan. Gimana ceritanya nih? Berarti moralnya jatuh benar nih. Diakibatkan apa tadi? Pergaulan bebas tadi itu. Tidak paham dengan makna perkawinan suci Katolik. Bahwa perkawinan itu ratum et consumatum. Tahu ratum et consumatum? Harus halal. Perkawinan itu halal diselenggarakan, ya kan? Telah menerima sakramen perkawinan titik. Dan dia ratum et consumatum. Ya kan? Setelah dihalalkan barulah dikonsumasi. Berprokreasi. Bukan eksekusi, ini gimana? Konsumasi. Berat ya. Jadi sebagai laki-laki harus paham, ya. Sebagai perempuan juga harus paham. Jadi yang bisa bertanggung jawab secara utuh itu adalah suamimu yang sah, titik. Mau dia statusnya janda, duda kah? Kan enggak tahu juga kalian nanti menikah dengan duda, ya kan? Duren, duda keren misalnya. Ya. Itu titik, ya. Ini yang namanya pewartaan, ya. Jadi banyak orang muda butuh pewartaan. Ngeri, ya. Saya ingat retret Ngabang waktu itu ya. Cuman saya enggak ikut, saya udah di Bengkayang waktu itu. Jadi pastor dan panitia terpaksa menangkap seorang orang muda tuh. Masa acara retret mau main pula, gimana ceritanya? Gimana? Bukan main judi, mau ngesek dia. Retret, masih sempat mau begitu. Itu bukan retret namanya. Ini kan susah dah. Itu tadi hawa nafsu, ya. Jadi perlu dikendalikan. Ya. Kacau. Nah ini tadi, makanya ia juga memperbaiki kehidupan moral umat yang sudah lebih dulu menerima ajaran Katolik dan misionaris Portugis sebelumnya. Jadi umat Katolik, jadi waktu itu Franciscus Saperius tuh heran, di situ tuh udah ada yang wartakan. Tapi pastornya meninggal, tidak pulang-pulang lagi dia. Meninggal lalu tidak ada pastor lagi datang ke situ. Sudah Katolik. Makanya harus diperbaiki moralnya. Misalnya si laki-laki di situ mungkin dikasih kesempatan oleh perkawinan adat bisa kawin lebih dari 1. Kalau moral Katolik kan tidak bisa. Jadi begini, kalau orang misalnya belum Katolik, dia punya istri 5. Kan? Lalu istri-istrinya mengharapkan suaminya dibaptis. Lalu waktu dibaptis, siapakah yang menjadi istrinya yang sah? Istrinya 5 orang, tapi baptis Katolik. Dulunya belum Katolik kan, kawin adat.
Lalu si suami itu ya dibaptis juga. Lalu siapakah yang sah? Hah? Istri pertama. Loh kok bisa kamu katakan istri pertama? Boleh kamu simpan nanya dalam moral seks dan perkawinan nanti itu. Kan belajar ya? Semester berapa? Semester tinggi. Ya. Nah, kalau orang yang kawinnya monogami aman. Misalnya dia kawin adat, lalu dia dibaptis suami istri. Udah, sakramen baptis itu jadi sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen ekaristi, lalu sakramen perkawinan. Langsung include tuh. 4. Ya, loh. Kalau sakramen tobat itu kan bagi katekumen kan dia ketika dibaptis, dosanya dihapus semua kan. Nah, kalau dia bagi orang yang suami istri, dia kawin adat, lalu dia dibaptis bersamaan, dia tidak perlu lagi konvalidasi. Kecuali beda waktunya. Si suami tahun ini, lalu si istri tahun depan. Nah, itu harus konvalidasi. Nah, ini persoalan. Si suaminya, kalau dia sudah Katolik, dibaptis, lalu si istri belum, ketika dia berhubungan seks, itu dia dianggap berzina. Maka dia tidak boleh menyambut komuni. Jadi si suami waktu konvalidasi harus terima sakramen tobat loh. Ngerti ya? Jadi, paham ya? Ya kalau paham sih ya. Tapi teorinya susah untuk disampaikan. Dan prakteknya lebih sulit. Mana mampu nyampaikan? Emangnya kami suami istri tidak boleh begitu. Kata ya udah, kan susah. Kau belum kawin lagi pandai-pandai ngatur kami ini katanya. Emangnya kamu yang mau saya kawini katanya. Udah, susah udah. Ini seolah-olah Pak, seolah-olah. Tapi itulah tadi tantangan kita. Nah itu yang terjadi dengan Fransiskus Saperius waktu itu di Ambon. Ya, orang dari sana ngatur kami katanya. Kau suka-suka saya lah kawin 4, 5, 6. Ya Pastor. Ya kan? Dulu dibaptis Katolik. Iya katanya. Wah ini harus dibetulkan nih moral ini oleh Fransiskus Saperius. Jadi masalah moral ini berat ya. Apalagi kalian misalnya punya keluarga, ya, punya paman, punya pak tua. Ini bagaimana nih? Dia punya istri 2. Kalian panggil juga mak tua tuh, mak tua 1, mak tua 2 kan. Nyelonong lagi dia terima sakramen ekaristi kan. Kan susah. Tapi ya harus diberitahu ke pastor itu tak boleh dikasih ya. Ngapa? Nah, dia masih hidup bersama dengan istrinya itu. Nah, jadi dia bilang tadi istri pertama kan. Nah, kalau istri pertama enggak mau gimana? Hah? Ya, makanya tidak ada yang susah kan. Yang jelas ketika dia udah dibaptis Katolik, dia punya 5 istri, ya kan? Berarti kan dia harus konvalidasi nih. Kalau teorinya gampang ya. Ya konvalidasi. Jadi dia pilihlah salah satu dari 5 istrinya tuh. Yang lain diceraikan. Enggak lah, enggak ada hubungan lagi lah. Enggak bisa. Lah kan dia hasil hubungannya ada anak misal. Ini saya malah ngajar moral. Ya. Tergantung ke suaminya lagi pilih yang mana. Oh, enggak bisa tergantung suami. Harus tergantung istrinya tuh, mau enggak? Kalau istrinya semuanya mau? Enggak bisa. Jadi begini, kalau dia mau konvalidasi, kalau dia udah dibaptis itu, istrinya 5 dari dibaptis, dia dibaptis juga. Dia tidak bisa bersegama. Jadi ketika dia mau memilih lagi, ya kan ada penyelidikan tuh terus tuh. Nah nanti dipertanya, memang ya itulah resikonya. Makanya jangan kawin lebih dari 1, susah. Ngurusnya susah. Dia yang enak, kita yang enggak enak. Kita yang debat. Ya kan? Ya makanya ada tribunal untuk menjelaskan itu ya. Tapi untuk zaman sekarang sih enggak. Nah, zaman dulu kayak Fransiskus Saperius. Waduh nih katanya kan. Tapi tegas lah, jelas lah di situ. Kalau
Poliandri sama gak, Pak? Ya, enggak ada lah poliandri, poligami. Yang jelas kan monogami kita. Ya kan? Memang di daerah-daerah tertentu tuh ada. Bukan, poliandri itu suami lebih dari satu, hidup serumah, ya kan? Nah, istrinya satu, suaminya 4 misalnya. Kok mantap? Buat susah lah. Ya, kita lanjut dulu di sini ya. Berikutnya Ternate. Setelah dari Ambon, ia melanjutkan perjalanan ke Ternate, salah satu pusat perdagangan dan kekuasaan di Maluku. Nah, bayangkan dari Ambon pergi ke atas lagi ke utara, ke Maluku Utara ya. Itu cukup jauh ya. Ia menghadapi tantangan dari Kesultanan Ternate yang sudah lebih dulu dipengaruhi oleh Islam. Meskipun sulit, Franciscus Xaverius tetap melayani umat Katolik yang telah ada dan memperkuat iman mereka. Jadi, kekatolikan itu sudah muncul, sudah masuk ke Kristenan itu. Karena mengapa mereka akhir itu stop? Itu kan terjadi yang namanya perpecahan tuh di Eropa. Tetapi kan Portugal atau Portugis itu kan tetap Katolik. Nah, mereka juga diajarkan oleh imam-imam yang memang mengajarkan ya kan imam Katolik, iman Katolik kan begitu. Berikutnya yang ketiga Morotai. Di Morotai ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Nah, sebenarnya di Morotai ini cukup besar karena dia dekat dengan Filipina. Franciscus Xaverius membangun gereja sederhana dan mengajarkan ajaran Katolik kepada penduduk setempat. Ia juga melatih beberapa orang pribumi agar dapat meneruskan pengajaran iman Katolik setelah ia pergi. Jadi ada katekisnya di sana.